Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan persidangan kasus Vina dan juga Eki yang tahapan hari ini adalah sidang kedua dari pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan agenda hari ini adalah pembacaan jawaban dari kuasa hukum Polda Jawa Barat yang dipimpin oleh Kombes Nur Hadi Handayani. Ada 42 halaman yang dibacakan dari ke-15 kuasa hukum ini. Ada 3 poin utama sebenarnya yang berhubungan dengan alat bukti yang ini akan kita bahas dari berbagai macam hal yang disampaikan dalam 42 halaman tersebut. Poin pertama adalah menurut kuasa hukum Polda Jawa Barat ini bahwa kami sudah yakin bahwa kami sudah memiliki 3 alat bukti yang kuat, tepatnya dari Polda Jawa Barat, untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Oleh karena itu, mereka meminta hakim untuk menolak semua dalil gugatan yang diajukan. Pekerjaan rumah yang dilakukan oleh Peggy beserta orang tua dan kawan-kawannya yang menjadi salah satu alibi bahwa Peggy itu berada di Bandung pada kejadiannya Vina dan juga Eki pada 27 Agustus 2016 itu juga dibantah. Ada salah satu alasan bahwa pemilik rumah itu mengakunya itu mulai dikerjakan adalah sekitar Agustus. Tapi nggak tahu nih, apakah akhir atau pertengahan atau awal bulan. Sementara kalau dari Peggy-nya dan juga keluarga mengatakan bahwa pekerjaan itu dilakukan di bulan Juli 2016. Ini kan ada sesuatu hal yang tidak linier. Apakah ini yang menjadi alasan untuk menjadikan Peggy Setiawan memang banyak kebohongan? Ya, itu adalah versi dari Polda Jawa Barat. Lantas 3 alat buktinya apa saja yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat? Mereka tidak menjelaskan secara rinci teman-teman, tetapi kalau kita lihat dalam undang-undang, alat bukti dalam dunia hukum itu ada 5 ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dari rangkuman yang sudah aku lihat di sini apa yang disampaikan, kita akan coba analisa bersama apa sih 3 alat bukti tersebut. Yang kalau aku lihat di sini, pertama adalah alat bukti yang dipakai surat. Ini surat maksudnya seperti apa? Surat ini yang dimaksudkan dalam kasus ini adalah putusan vonis tahun 2017 atau 2016. Karena secara hukum menurut mereka hasil putusan sidang yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap itu bisa menjadikan salah satu alat bukti, yakni adalah surat. Kita ketahui ya, di bagian-bagian tersebut juga kan ada beberapa hal yang sudah menyerempet mengenai dari Peggy ini sendiri. Karena kan ada awal salah satu pertanyaan atau dugaan yang dinilai janggal oleh tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan bahwa Polda Jawa Barat ini tuh melakukan penangkapan orang yang salah. Dan dari sini dikatakan bahwa Polda Jawa Barat tidak pernah melakukan penangkapan Peggy yang salah. Peggy yang dimaksudkan itu adalah yang dia sekarang yang menjadi tersangka. Bahkan Kombes Nur Hadi Handayani pun sempat mengadres terkait dengan Peggy-Peggy yang lainnya. Salah satunya adalah Peggy Cianjur. Peggy yang dimaksud adalah tersangka Peggy ini bukan Peggy Cianjur atau yang lain. Kasihan tuh mereka yang tidak terlibat, tapi malah dibawa-bawa ke kasus ini. Itu adalah keterangan pertama. Jadi kalau ditanya 3 alat bukti, yang pertama apa? Ya menurut aku adalah alat buktinya surat yang berupa putusan vonis tahun 2017 ataupun juga di tahun 2016. Yang kedua menurut aku adalah keterangan ahli. Keterangan ahli ini adalah bagian yang sifatnya interpretasi yang juga bisa dimasukkan ke dalam kategori surat juga teman-teman. Karena kan surat itu cukup general ya. Surat itu juga adalah bisa aja hasil analisa dari keterangan ahli. Keterangan ahli ini belum dipaparkan secara detail karena tahapan untuk pembacaan bagian terkait dengan alat bukti nanti akan ada momennya sendiri. Kalau keterangan ahli ini hanya keterangan ahli misalnya hukum pidana ataupun juga keterangan ahli forensik, bagi aku itu tingkat subjektivitasnya cukup tinggi. Tapi kalau aku lihat di sini yang dijadikan keterangan ahli sepertinya adalah keterangan dari psikolog ya, psikolog forensik. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang disampaikan dalam pembacaan jawaban ini, misalnya hasil dari psikolog forensiknya untuk Peggy Setiawan. Poin yang pertama dikatakan bahwa Peggy ini adalah sosok yang cenderung manipulatif dan dekat dengan kriminalitas. Maksudnya manipulatif seperti apa? Dia itu dikategorikan dengan orang yang
sering melakukan kebohongan. Kebohongannya bisa dilihat katanya dari bahasa tubuhnya, sering garuk kepala, sering menghindari kontak mata dengan yang memeriksanya. Kemudian juga jawabannya itu tidak natural, tidak spontan, dan cenderungnya gelisah. Itu adalah bagian memang kalau secara ilmiah ada salah satu indikasi mengarah kebohongan. Tetapi untuk bagian seperti ini bukanlah bagian yang sifatnya spontanitas. Secara pribadi pun aku yakin ini memang petunjuk. Tetapi apakah petunjuk ini relevan atau tidak, tentunya harus dibutuhkan faktor yang lainnya. Misalnya begini, kayak kontak mata. Ada sebagian orang yang kalau ngomong itu dia nggak berani bertatapan matanya. Bukan karena dia mungkin melakukan kebohongan, tapi karena mungkin minder, nggak percaya diri. Itu kan yang nggak mungkin semuanya untuk urusan seperti ini sama. Tiap orang pasti case-nya berbeda-beda. Terus juga dikatakan tidak spontan. Mungkin dengan dia pelajaran bahwa kasus ini begitu sangat pelik, dia juga sudah melihat dan juga mendengar cerita-cerita dari Saka Tatal melalui kuasa hukumnya. Mereka tuh sudah memberikan wanti-wanti, kamu kalau ngomong hati-hati ya, A, B, C, dan D, kamu sekarang mendapatkan perhatian nasional. Makanya itu yang ngebuat dia kalau ditanya responnya itu kurang natural, lebih banyak mikirnya. Memang ini ada banyak faktornya. Faktornya mungkin dengan, ya kita tahulah, dia sedang menjadi perhatian nasional, dan dia pun juga sedang menghadapi tuntutan yang nggak main-main. Hukumannya itu bisa hukuman seumur hidup atau hukuman mati atau 20 tahun penjara. Cenderungnya gelisah, salah satu poinnya di sini. Ya, siapa sih yang nggak gelisah kalau dia menghadapi penyidik dengan tekanan yang pasti suka tidak suka dirasakan. Tekanan ini kan artinya bagaimana dia memberikan keterangan-keterangan dan sejenisnya. Kalau ngomong dengan polisi itu berbeda ya dengan kita ngomong dengan orang biasa, apalagi konteksnya dia sudah menjadi tersangka. Nah, dekat dengan kriminalitas ini adalah salah satu bagian yang memang hal negatif. Tapi kan apakah hal negatif ini merujuk kepada kasusnya Vina dan juga Eki? Aku pengen tahu benang merahnya di mana. Dia dekat dengan kriminalitas karena memang lingkungannya, mungkin mohon maaf ya buat orang-orang yang di kelas bawah seperti itu. Ini mengingatkan aku dengan yang pengertian antara psikopat dan sosiopat. Psikopat dan sosiopat itu perilakunya sama, melakukan hal-hal yang mengerikan. Tetapi penyebabnya berbeda. Kalau psikopat itu karena bawaan dari lahir, ada salah satu saraf yang menghubungkan empati di kepalanya itu yang terputus. Jadi dia nggak punya empati lagi. Tetapi kalau sosiopat itu penyebabnya berbeda. Penyebabnya adalah karena faktor lingkungan. Misalnya, kalau saya tidak mencuri, saya tidak akan makan. Kalau saya tidak melakukan hal-hal yang melawan balik, saya yang akan dihabisi. Itu adalah faktor lingkungan. Nah, mohon maaf dengan karakter lingkungannya Peggy Setiawan yang kuli bangunan, kemudian tidak berpendidikan, dengan premanisme yang mungkin cukup tinggi di daerahnya pada saat dia tumbuh remaja, makanya nggak heran hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan tersebut dekat dengan dia. Berbeda ceritanya kalau kamu berasal dari keluarga yang sudah berpendidikan, menengah ke atas, pasti kan berbeda. Dan bagian itu menurut aku nggak fair kalau ini dihubungkan dengan Peggy Setiawan dengan kasusnya, karena kan itu bagian yang dia nggak bisa kontrol ya teman-teman. Kita nggak bisa mengontrol mau dilahirkan dari keluarga seperti apa, itu bukanlah keinginan kita. Jadi bagi aku ya memang betul ini adalah petunjuk, tetapi apakah petunjuk ini berhubungan dengan peristiwa pidana Vina dan juga Eki? Aku belum melihat linearnya kemana begitu. Nah, yang berikutnya juga dikatakan bahwa Peggy konsumsi alkohol dan juga obat terlarang. Sekali lagi, ini juga dekat karena faktor lingkungan tadi, karena kalian tahulah di daerah, apalagi di tahun 2016, anak-anak yang masih usia ABG seperti itu untuk diterima di lingkungan sekitarnya kadang harus rokok, minum, biar dikatain gaul, biar dikatain ya kamu bagian dari kita. Itu adalah hal yang wajar ya, maksudnya wajar dalam tanda kutip adalah ya memang banyak orang-orang yang di lingkungan mereka melakukan hal seperti itu. Tapi kan tidak semua mentang-mentang mereka melakukan seperti itu, semuanya pasti terlibat dengan urusan pidananya dari Vina dan juga Eki. Sekali lagi aku belum melihat hubungannya bagian tersebut dengan kasus pidananya. Itu yang kedua ya, menurut aku yang dijadikan alat bukti oleh Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka adalah keterangan ahli. Lantas, yang ketiga apa nih? Kalau menurut aku nih ya, analisaku dari berjam-jam aku tonton video pembacaan jawaban dari tim Polda Jawa Barat ini, yang ketiga adalah petunjuk.
petunjuk dalam dunia hukum itu adalah gabungan di antara dua alat bukti. Maksudnya gimana? Ya bisa aja gabungan antara keterangan saksi sama keterangan ahli. Bisa aja gabungan keterangan saksi sama mungkin keterangan terdakwa. Itu sih, pokoknya gabungan di antara dua alat bukti tersebut. Nah, gabungannya ini adalah misalnya Sudirman. Sudirman juga disebutkan namanya dalam pembacaan jawaban hari ini karena dikatakan bahwa awalnya Peggy Setiawan itu ngakunya nggak kenal sama Sudirman. Tetapi setelah diperiksa yang kedua kali, akhirnya Peggy mengakui bahwa saya kenal dengan Sudirman karena dia adalah teman mainku satu SD. Maksudnya SD-nya itu berbeda tapi dalam satu komplek yang sama. Sudirman pun mengatakan hal yang sama bahwa Peggy itu adalah temannya. Tapi kita juga tahu background-nya. Sudirman ini adalah sosok seorang pemuda yang lulus SD di usia 17 tahun. Dan dia menurut keluarganya punya kategori yang kayak keterbelakangan mental. Apakah saksi yang kategori seperti ini cukup relevan untuk dijadikan bagian alat bukti? Ya, memang kita nggak bisa hanya mendengarkan keterangan dari keluarganya, which is itu adalah bagian yang penting juga, karena mereka yang tahulah tinggal bersama-sama, harus ada keterangan dari psikolog ataupun juga dokter yang jiwanya untuk mengetahui lebih detailnya. Itu adalah terkait dengan Sudirman. Terus juga terkait dengan Peggy yang dimaksud ini adalah Peggy yang memang kita tuju selama ini. Tapi selama aku mendengarkan jawaban dari Kombes Nur Hadi Handayani beserta rekan-rekan, aku tidak ada keterangan yang secara eksplisit pertanyaan dari kuasa hukum Peggy di hari pertama. Kenapa Peggy Setiawan motornya itu sudah diambil ya di tahun 2016 beserta motor pamannya, tapi tidak ada surat pemanggilan atau bahkan hal-hal yang merujuk bahwa dia harus ditetapkan sebagai DPO. Karena menurut keluarganya Peggy Setiawan, alamatnya Peggy di Bandung itu sudah diberikan ke penyidik saat itu, saat dilakukan penggeledahan di tahun 2016. Dari 3 jam aku menonton lah, kurang lebih bolak-balik ini itu, kok tidak ada ya jawaban yang mengarah ke sana. Intinya dikatakan bahwa ada hal-hal yang sifatnya kriminal juga dilakukan oleh Peggy Setiawan dengan tidak mempunyai SIM, tidak punya SIM motor, terus juga mengendarai motor yang tidak ada STNK-nya. Kejadian ini memang ini adalah hal yang melanggar hukum betul, tetapi kan just be realistic ya, kayak tempat kampungku di Lampung ya, itu kalau di Lampung Utara, Lampung Barat, buat ke kebun kopi atau ke sawah, mereka rata-rata nggak punya SIM, bahkan motornya juga nggak bayar pajak, tetapi apakah mereka sudah pasti berhubungan dengan peristiwa Vina dan juga Eki? Nah, sebenarnya hal-hal yang sifatnya negatif seperti ini, secara sudut pandang negara hukum, mereka bersalah betul. Tetapi aku belum melihat ada benang merah dari perilaku pidana ini berhubungan dengan pidana yang ini. Ya, kalau kalian menangkapnya ada aja hubungannya, please let me know di kolom video ini, teman-teman. Dalam persidangan hari ini juga, menurut kuasa hukum Polda Jawa Barat ini, dihadiri juga oleh Itwasda hingga Propam. Tujuannya adalah mereka juga ada tim internal untuk mengecek apakah ada kejanggalan ini dan itu dalam penangkapan Peggy Setiawan. Secara keseluruhan dari Peggy Setiawan ini, Polda Jawa Barat yakin bahwa dia adalah sudah layak menjadi tersangka karena sudah ada 3 alat buktinya. Oke, 3 alat bukti yang aku analisa ini adalah bagian interpretasiku kira-kira apa yang dijadikan alat buktinya. Karena untuk jenis alat bukti dan kontennya bagian apa saja, itu nanti akan dibacakan ya dalam proses pembuktian yang kalau nggak salah hari Jumat nanti itu sudah tahapan kesimpulan, dan hari Senin hakim akan segera membacakan putusannya apakah sidang pengajuan pra-peradilan Peggy Setiawan ini diterima atau ditolak. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada update terbaru, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.